Oke, bisa kita mulai ya kelasnya untuk hari ini. Mungkin yang belum masuk ke Zoom, ketua kelasnya bisa mengingatkan teman-temannya, karena kalau tidak salah saya, kelas ini kalau lihat di e-learning ada 80, kurang lebih 80. Yang ada di Zoom masih 40. Jadi kita mulai dulu saja, sementara yang lain masuk ke Zoom-nya. Oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertemuan mata kuliah pengantar teknologi maju hari ini itu daring ya, karena kebetulan posisi saya saat ini tidak di Indonesia karena sedang tugas belajar, tapi untuk mata kuliah ini diminta untuk mengisi tentang pengantar dan wawasan kecerdasan buatan. Jadi untuk minggu ini, hari ini, kelasnya daring dulu, untuk minggu depan kembali seperti biasa. Kira-kira itu, untuk materi hari ini, untuk prodi Teknik Industri sesuai dengan kontrak kuliahnya, itu diisi oleh program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Jadi saya dosen di prodi TRKB, eee nama saya Yutika Amelia Effendi. Kebetulan memang saya saat ini, sedang studi S3 tentang kecerdasan buatan. Jadi diminta oleh program studi TRKB untuk bisa mengisi mata kuliah PTM untuk topik kecerdasan buatan. Kira-kira seperti itu, kita mulai saja kelasnya supaya tidak terlambat, nanti saat jamnya selesai. Saya ingatkan dulu di e-learning sudah saya buatkan presensi. Jadi untuk, hari ini presensinya di e-learning, saya buka sesuai dengan jam kelasnya dari 10.40 sampai 12.20. Jadi silakan untuk yang belum absen, absen ke e-learning. Oke, untuk hari ini, topik materinya sesuai dengan judulnya tadi, pengantar dan wawasan kecerdasan buatan. Capaian materi untuk hari ini dari prodi TRKB itu diharapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah PTM untuk wawasan kecerdasan buatan itu akan mampu menjelaskan sejarah dan juga perkembangan kecerdasan buatan saat ini. Kemudian mahasiswa juga menguasai konsep, definisi, dan contoh kecerdasan buatan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa saja contoh aplikasi kecerdasan buatan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa akan mampu menjelaskan perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah
Kecerdasan alamiah itu adalah kecerdasan dari kita sendiri, dari kemampuan otak kita untuk berpikir, kemudian berkreasi, dan lain sebagainya, serta keunggulan komputasi kecerdasan buatan. Kira-kira 3 capaian materi ini yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Kita ke intro dulu, sebenarnya apa sih artificial intelligence? Sebelum saya jelaskan tentang pengantar, apa sih artificial intelligence itu, bisa raise hand mungkin, klik tombol raise hand. Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah familiar atau ada yang sudah paham betul apa itu kecerdasan buatan? Sekarang infonya bisa didapat di mana-mana ya, di Google, bahkan ketika main media sosial juga kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau pernah dengar machine learning, atau deep learning, atau AlphaGo, dan lain sebagainya. Ada yang sudah pernah mendengar? Tidak akan saya tanya, saya hanya bertanya apakah sudah pernah mendengar kata-kata artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Raise hand. Tadi yang sudah menjawab, terima kasih. Satu orang yang sudah raise hand. Tidak ada lagi yang pernah mendengar. Tadi yang bersuara sekitar 3 orang, 4, 5, hanya 2 dari 55 mahasiswa. Oke. Oke, sekarang sudah 5, yang lain? Yang lain, klik dulu raise hand-nya kalau sudah pernah mendengar kata-kata artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, sudah 15, 20, 23. Oke, berarti sudah 29, 30, berarti sudah hampir separuh dari mahasiswa di kelas ini pernah mendengar kata-kata kecerdasan buatan atau artificial intelligence, entah dari sumber manapun ya, main Google atau buka artikel online, main media sosial, atau bahkan sudah mencoba sendiri merasakan adanya kecerdasan buatan saat mengoperasikan aplikasi-aplikasi saat ini. Oke, terima kasih yang sudah raise hand. Nah, sebenarnya apa sih kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu? Kita lihat definisinya. Untuk kecerdasan buatan atau AI itu sebetulnya adalah teknik dan juga ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas. Di sini cerdas itu memang betul-betul harapannya suatu mesin bisa menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dalam kehidupan manusia, seperti layaknya manusia mengerjakan pekerjaan tersebut. Tapi di sini yang namanya mesin tentu tidak ada wujudnya seperti kita manusia, tapi di sini mesin tersebut diberikan program komputer yang sudah ada algoritmanya, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Kira-kira itu pengantar dari kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan yang dimaksud tadi ya, kecerdasan yang dimiliki manusia. Sehingga tujuan dari penelitian AI atau kecerdasan buatan ini meliputi penalaran. Jadi, aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan itu mampu untuk melakukan penalaran. Pengetahuan, artinya ketika kita membuat suatu aplikasi, ada pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut ketika sudah selesai mengolah data atau masukan, tergantung dari apa jenis teknologi kecerdasan buatan tersebut. Kemudian perencanaan. Aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan juga mampu untuk membuat suatu perencanaan.
kemudian pembelajaran atau learning, kemudian pemrosesan bahasa alami, ini artinya aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan itu mampu untuk menangkap seperti bahasa kita sehari-hari, audio, kemudian teks, speech, atau kita berpidato, dan lain sebagainya. Kemudian persepsi, kemampuan untuk menggerakkan dan memanipulasi objek. Di sini untuk kemampuan menggerakkan dan memanipulasi objek, ini mungkin akan integrasi dengan beberapa tools yang ada hardware-nya, jadi ada wujudnya. Ini mungkin lebih ke anak-anak mahasiswa program studi TRKB yang akan dibekali bagaimana AI itu di-embed atau diintegrasikan dengan perangkat keras berupa teknologi robotika dan autonomous vehicle yang lain. Kira-kira itu tujuan umum dari artificial intelligence. Di sini kita lihat secara garis besar itu sebuah kecerdasan buatan bisa melakukan salah satu dari keempat faktor berikut ini. Jadi faktor-faktor ini diharapkan ada pada aplikasi atau perangkat lunak atau perangkat keras berbasis AI yang dikembangkan. Yang pertama kita lihat acting humanly. Nah, di sini maksudnya apa? Harapannya ketika kita membuat teknologi kecerdasan buatan, sistem yang kita kembangkan itu bisa bertindak seperti manusia. Artinya bagaimana dia bisa mengambil keputusan, mengolah data, kemudian ada hasil, hasil tersebut diambil keputusan bagaimana, kemudian bisa juga sistemnya itu kita buat untuk bisa melakukan peramalan. Kira-kira 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, ini produk-produk apa yang terjual laris manis di pasaran saat ini, yang digandrungi oleh mungkin anak-anak usia 20 sampai 25 tahun, dan lain sebagainya. Jadi, aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan bisa bertindak seperti manusia, yaitu mengambil keputusan dan juga melakukan peramalan beberapa bulan ke depan, apa tindakan atau apa produk yang sebaiknya dijual di pasaran. Kemudian thinking humanly. Nah, ini juga berkaitan dengan yang pertama ya. Selain acting humanly, dia juga bisa berpikir seperti manusia. Banyak ya, contohnya tadi sudah dijelaskan, ini ya, bisa penalaran, pengetahuan, perencanaan, pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, think rationally, berkaitan dengan yang keempat juga, acting rationally atau act rationally, artinya sistem yang dikembangkan itu mampu berpikir secara rasional dan juga bertindak secara rasional. Kira-kira 4 garis besar ini adalah yang diharapkan dari sebuah aplikasi kecerdasan buatan. Sekarang kita masuk definisi, sejarah, domain, contoh, dan algoritma kecerdasan buatan. Di sini saya tidak akan menjelaskan detail tentang algoritma kecerdasan buatan, karena mungkin ada yang sudah pernah mendengar algoritma-algoritma kecerdasan buatan, dan untuk memahami algoritma tentu butuh waktu ya, karena per detail dari algoritma itu berbeda-beda, dan ada banyak algoritma kecerdasan buatan tergantung dari permasalahan apa yang kita ingin selesaikan, itu berbeda algoritmanya. Jadi di sini untuk pengantar teknologi maju, yang akan kita jelaskan di sini hanya apa saja sih contoh nama-nama algoritma dari kecerdasan buatan. Untuk lebih dalamnya nanti bisa dipelajari sendiri untuk algoritmanya, atau mungkin nanti di program studi teknik industri juga mungkin dapat beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Kita masuk dulu yang pertama ke definisi. Nah, tadi sudah tahu ya intro kecerdasan buatan itu apa. Sekarang kita lihat definisi tentang artificial intelligence kalau kita lihat dari beberapa sudut pandang ahli mengenai apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama kita lihat dulu definisi kecerdasan buatan dari H.A. Simon, dikemukakan oleh H.A. Simon tahun 1987, jadi tidak usah kaget, karena memang kecerdasan buatan ini walaupun
booming-nya di Indonesia lebih tepatnya, dan juga di dunia saat ini booming, tahun 2000-an lah istilahnya ya. Sekarang masih 2000-an, periode 2000-an. Tapi sebenarnya artificial intelligence ini sudah ditemukan atau sudah ada sejak tahun 1950. Jadi sudah ada sejak tahun 1950, mengalami perkembangan, dan kebetulan ketika ada pandemi kemarin, hits, booming. Karena memang kita membatasi interaksi keluar rumah dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan teknologi-teknologi yang memang bisa mendukung kehidupan sehari-hari agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya COVID beberapa tahun lalu. Menurut H.A. Simon, kita lihat arti dari artificial intelligence. Kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian atau riset, aplikasi, dan instruksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia disebut dengan cerdas. Di sini juga kembali, tadi kita lihat di intro, kata-kata pemrograman komputer, kemudian penelitian aplikasi instruksi, kemudian juga cerdas. Ini kembali lagi ke konsep kita di awal tadi. Kemudian kita lihat menurut Minsky tahun 1989, kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Kata-kata membuat komputer melakukan sesuatu seperti halnya manusia, tadi kembali ke konsep kita di awal, thinking humanly, acting humanly, dan dengan dalam wujud program komputer. Artinya, awalnya kecerdasan buatan ini memang diawali dulu dengan program komputer sebelum bisa diintegrasikan dengan perangkat keras yang ada wujudnya seperti robot dan mungkin sekarang sudah banyak ya seperti mobil, Tesla, dan lain-lain. Kemudian Ensiklopedia Britannica. Apa sih kecerdasan buatan menurut Ensiklopedia Britannica? Kecerdasan buatan sebagai cabang ilmu komputer yang merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan jumlah aturan. Di sini lebih spesifik lagi. Dia tidak hanya menyebutkan bagian dari ilmu komputer yang artinya berkaitan dengan komputer dan pemrograman komputer, tapi programnya itu lebih menggunakan simbol-simbol daripada bilangan. Artinya, inputan atau masukan untuk program komputer tersebut tidak hanya bilangan atau angka, tapi juga bisa mungkin dalam bentuk file, dalam bentuk audio, dalam bentuk video, dan lain-lain, yang nantinya akan diproses untuk bisa menghasilkan hasil. Tergantung ya, kita mau membuat aplikasi apa. Kemudian juga ada kata-kata metode heuristik. Artificial intelligence memproses informasi berdasarkan metode heuristik, bukan deterministik. Artinya, aplikasi kecerdasan buatan itu menggunakan metode heuristik, di mana metode heuristik itu lebih fleksibel. Artinya ketika ada data baru, ada inputan baru, dengan mudah bisa belajar untuk bisa menghasilkan akurasi yang lebih baik dengan berdasarkan pengalaman atau pembelajaran dia di masa lampau. Sedangkan kalau metode deterministik, itu metodenya lebih kaku. Artinya, step by step untuk metode deterministik itu harus diikuti agar bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Sedangkan heuristik, jika ada pergantian atau update ya di tengah-tengah metodenya, itu dengan mudahnya bisa langsung menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bedanya antara heuristik dan deterministik. Dan juga di sini dikatakan berdasarkan jumlah aturan. Nah, di sini untuk jumlah aturan ini biasanya dipakai untuk pembuatan game misalkan. Game itu ada rule-nya ya pasti untuk menentukan pemenang, untuk menentukan jumlah pemain dan sebagainya.
Kemudian kita lihat definisi menurut Rich and Knight tahun 1991. Nah, Rich and Knight ini buku mereka tentang artificial intelligence itu dipakai sampai sekarang, kalau saya tidak salah, untuk beberapa program studi ya. Karena untuk fundamental yang mereka sampaikan di buku mereka tentang kecerdasan buatan itu masih dipakai hingga sekarang, terutama algoritma-algoritma dasar yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Menurut Rich and Knight, itu kecerdasan buatan merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Artinya, ketika kita membuat aplikasi kecerdasan buatan, diharapkan aplikasi tersebut bisa melakukan komputasi, melakukan proses lebih baik daripada manusia. Misalkan manusia itu kalau mengerjakan mungkin akan terjadi error di tengah-tengah, kehilangan fokus, atau ada chat masuk sehingga tadi sampai mana ya perhitungannya, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau kita buatkan ke dalam aplikasi kecerdasan buatan, tidak akan ada distraksi yang mengganggu proses tersebut dari awal sampai akhir. Kira-kira itu konsep atau definisi kecerdasan buatan menurut Rich and Knight tahun 1991. Sekarang kita lihat menurut Stuart J. Russell dan Peter Norvig tahun 2003. Ini juga bukunya mereka tentang kecerdasan buatan masih dipakai sampai sekarang karena fundamentalnya untuk kecerdasan buatan ini bagus. Jadi untuk yang iseng-iseng mencari buku kecerdasan buatan bisa membaca lebih dulu bukunya mereka. Karena biasanya materi kecerdasan buatan akan mengacu salah satunya buku referensinya ke mereka. Untuk Stuart J. Russell, kecerdasan buatan ini menurut mereka adalah perangkat komputer yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Jadi memang ketika kita membangun aplikasi kecerdasan buatan, kita harus tahu dulu tujuan apa yang ingin kita capai ketika kita mengembangkan aplikasi tersebut. Artinya, mungkin lebih sederhananya, proses bisnis apa yang ingin diselesaikan, yang ingin dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Artinya ada masalah, dari masalah itu kita tentukan solusinya. Dengan adanya solusi tadi, bisa menerapkan kecerdasan buatan untuk membantu optimisasi mungkin, atau proses scheduling mungkin, dan lain-lain. Untuk teknik industri mungkin familiar ya dengan kata-kata optimisasi, scheduling, kemudian manajemen proses bisnis, dan lain-lain. Nah, hal-hal itu bisa dibantu dengan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian kita lihat sejarahnya kecerdasan buatan. Tadi sudah saya katakan kalau kecerdasan buatan itu mulai sejak tahun 1950-an. Jadi yang pertama kali berkaitan dengan kecerdasan buatan itu tahun 1950. Namanya adalah Turing Test. Nah, Turing Test ini adalah tes atau uji coba yang pertama kali dilakukan oleh Alan Turing, namanya Turing Test, untuk mengetahui suatu aplikasi itu cerdas atau tidak. Nanti akan kita lihat penjelasan lebih lanjut tentang Turing Test. Kemudian tahun 1955 itu pertama kali definisi atau kata-kata artificial intelligence itu muncul dan digunakan di dunia sampai sekarang. Term AI itu pertama kali ada tahun 1955. Kemudian tahun 1966, ini pertama kali aplikasi teknologi berbasis kecerdasan buatan, Eliza, chatbot, untuk bidang psikoterapis. Kemudian tahun 1970 sampai 1908, itu AI Winter, salah satu teknologi kecerdasan buatan, juga diperkenalkan, penelitian AI Winter. Kemudian 1997, jadi memang sempat vakum ya, maksudnya tidak ada kecerdasan buatan teknologinya itu yang
betul-betul kelihatan highlight-nya. Tahun 1997 mengalami kemajuan pesat setelah sempat tidak ada kontribusi besar di kecerdasan buatan saat itu. Deep Blue muncul tahun 1997, game catur, permainan catur, menang melawan Chess World Champion. Kemudian tahun 2011, Siri pertama kali diperkenalkan oleh Apple, ada di iPhone 4S pertama kali. Kemudian 2011 juga ada Watson. Watson ini superkomputer ya, artinya bukan komputer yang biasa, dia mampu untuk memproses data-data yang lebih kompleks daripada sekedar komputer biasa. Kemudian juga Watson ini menang melawan dua manusia di quiz show. Kemudian tahun 2014 menyusul Alexa. Semuanya pasti sudah tahu Alexa apa dari Amazon ya. Kemudian 2016 chatbot Tay juga diperkenalkan. Kemudian 2017 AlphaGo diperkenalkan. Kemudian 2018 barulah muncul setelah beberapa aplikasi terus-menerus diperkenalkan, dikomersialisasikan. 2018 muncullah ethical guideline untuk artificial intelligence. Jadi sampai sejauh mana sih artificial intelligence itu bisa beroperasi di masyarakat, bagaimana developer itu mengembangkan kecerdasan buatan, bagaimana etika dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan oleh European Union. Jadi sekarang artificial intelligence itu sudah ada tata cara pedoman untuk pengembangan, komersialisasi, adanya teknologi tersebut di lingkungan masyarakat itu sudah ada yang menaungi. Seperti ini, ibaratnya seperti UU ITE, kemudian UU undang-undang yang ada di Indonesia, kira-kira seperti itu. Kalau ini, karena ini artificial intelligence itu digunakan di seluruh dunia, jadi ethical guideline dari European Union ini juga digunakan di seluruh dunia. Tapi mungkin tiap negara akan punya turunan dari ethical guideline-nya ini menurut negaranya masing-masing. Kemudian kita lihat tujuan dari kecerdasan buatan. Ada 3 tujuan yang bisa kita pisahkan dari kecerdasan buatan menurut dari manfaat dan juga fungsi dari kecerdasan buatan itu. Yang pertama adalah tujuan utama. Adanya kecerdasan buatan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini tentunya ingin menghasilkan mesin, aplikasi, teknologi yang cerdas. Artinya otomatis bisa bekerja lebih cepat, bisa menghemat uang, bisa menghemat lain-lain. Mungkin dari segi optimisasi ada banyak sekali yang bisa dihemat jika kita menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian kita lihat dari tujuan ilmiah. Kalau kita lihat dari riset atau penelitian kecerdasan buatan, tentunya berbagai metode akan diperkenalkan setiap tahun. Metode ini, algoritma ini, untuk ini, dan lain sebagainya. Tentu untuk memahami apa sih kecerdasan buatan, bedanya dengan kecerdasan alamiah itu seperti apa, sampai di mana batasannya atau threshold-nya, kemudian bisa tidak sih jika seperti ini, jika seperti ini, jika seperti ini. Contohnya ya Siri, Alexa, Tesla, dan lain-lain. Artinya kan dia berusaha untuk menduplikat atau mengambil sisi kecerdasan alamiah untuk bisa diterapkan menjadi satu kecerdasan buatan. Kemudian yang terakhir, tujuan entrepreneur. Tentu kalau entrepreneur pikirannya adalah bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini tidak sebatas ilmiah dan membuat mesin atau aplikasi saja, tapi juga bisa menghasilkan profit value, artinya dikomersialisasikan. Contohnya kalau di
Indonesia sekarang ini ada aplikasi-aplikasi seperti Bukalapak, Tokopedia, Gojek, dan lain sebagainya. Yang seperti itu disebut tujuan kecerdasan buatan yang bernilai jual. Kemudian kita lihat kategori AI, jadi kecerdasan buatan itu juga terbagi menjadi dua. Artinya ada weak AI, AI yang lemah, dan strong AI, AI yang kuat. Bedanya apa? Untuk weak AI itu artinya teknologi kecerdasan buatan itu mampu untuk menyelesaikan very specific task. Artinya ada permasalahan, dibuatkan teknologi kecerdasan buatan, dia bisa menyelesaikan permasalahan itu. Hanya itu saja. Contohnya, kalau kita mengembangkan game. Kan game itu hanya bisa bermain game itu saja. Kalau kita mau main game yang lain, kita pindah ke game yang lain tersebut. Kira-kira seperti itu contohnya. Atau kita mau mendeteksi foto ini kira-kira foto original atau foto palsu, atau sudah diedit dan sebagainya. Itu juga termasuk weak AI. Karena aplikasi itu dibuat hanya bisa menangani permasalahan itu saja. Kalau kita mau mencoba hal yang lain, kita coba aplikasi yang lain. Itu weak AI. Untuk weak AI itu bisa kita sebut dengan Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Sedangkan untuk strong AI, sekarang rata-rata sudah strong AI ya, aplikasi-aplikasi yang dibangun. Strong AI itu sudah bisa incorporation more human behavior. Artinya, ketika kita mau menggunakan teknologi AI, itu tidak hanya kaku pada inputan seperti weak AI. Sekarang ini sudah bisa menerima inputan data, inputan suara, inputan video. Jadi, masing-masing inputan atau masukan tadi itu bisa diolah oleh teknologi kecerdasan buatan saat ini. Untuk yang strong AI itu disebut Artificial General Intelligence dan Artificial Super Intelligence, AGI dan ASI. Jadi sekarang ini sudah melibatkan tone, emotion, teks, video, dan lain-lain untuk bisa diproses oleh sebuah teknologi kecerdasan buatan. Kemudian kita masuk, kita lihat dulu AI dari berbagai perspektif. Yang pertama tentu kalau kita lihat dari perspektif kecerdasan atau intelligence. AI adalah bagaimana membuat mesin menjadi mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya bisa dilakukan oleh manusia. Tugas apa yang dulunya bisa dikerjakan manusia, tapi karena mungkin ada error, ada kesalahan yang mungkin dilakukan oleh manusia, bisa dilakukan secara otomatis, dibuatkan teknologinya. Seperti sekarang ini, kalau tinggal kita mau pesan makan, tinggal pesan pakai Gojek atau Shopee Food. Kemudian kalau kita mau belanja, tinggal klik-klik, datang ke rumah, baru kita bayar, atau mau pakai cashless juga silakan. Sudah ada banyak pilihan. Itu kan memudahkan aktivitas kita sehari-hari, menghemat waktu, menghemat uang, dan lain-lain. Tergantung kita melihatnya seperti apa. Nah, yang seperti itu disebut ini, kalau kita lihat dari sisi perspektif kecerdasan atau intelligence. Kemudian dari perspektif bisnis. Nah, ini sama seperti tujuan entrepreneur tadi. Kita buat tools-nya tadi kemudian dikomersialkan. Artinya, tools tadi itu bisa menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Contohnya, kalau kita lihat seperti YouTube, Netflix, itu kan ada teknologi atau ada unsur dari kecerdasan buatannya.
Bagaimana dia bisa tahu apa yang disukai oleh penontonnya, apa yang dicari oleh penontonnya, kemudian apa yang mungkin direkomendasikan berdasarkan data-data yang dia miliki dari penonton atau customer-nya tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi akan terus seperti itu. Kemudian kalau kita lihat contoh dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kecerdasan buatannya salah satunya adalah selain recommendation system ya, selain dia merekomendasikan kepada kalian, contohnya juga dia teknologi kecerdasan buatan ini bisa membantu untuk menerawang apa yang mungkin akan laku 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Produk-produk apa? Produk mana yang harus diperkenalkan lebih jauh atau dipromosikan, produk mana yang mungkin perlu diturunkan harganya karena tidak begitu menarik minat dari pembelinya. Hal-hal yang seperti itu juga termasuk dari perspektif bisnis suatu teknologi kecerdasan buatan. Karena dia punya kemampuan dengan algoritmanya tadi untuk bisa membantu melakukan forecasting atau membantu mengambil keputusan, decision making. Kemudian dari perspektif pemrograman atau programming, ini adalah hal yang basic dari suatu teknologi kecerdasan buatan, karena tadi di awal kita sudah tahu AI itu berkaitan dengan program komputer dan komputer. Maka kalau kita berbicara program komputer, itu adalah programming. Programming dengan bahasa programming, membuat code dengan bahasa programming, baru bisa jadi suatu teknologi kecerdasan buatan. Di sini yang perlu diketahui untuk programmingnya kecerdasan buatan itu menggunakan pemrograman simbolik, kemudian pemecahan masalah untuk mencapai tujuan, artinya ketika kita membuatkan program komputer yang bisa menerima input, kita juga bisa memberikan program komputer untuk menghasilkan output. Kemudian, bahasa pemrograman AI yang dulu digunakan tahun 1950-an itu LISP, kemudian pindah ke Prolog tahun 1970-an. Nah, sekarang yang kalian pelajari di mata kuliah mungkin di teknik industri itu ada C, C++, Java, Python, R, dan lain-lain. Jadi sudah bahasa pemrograman berorientasi objek. Bahasa-bahasa inilah yang digunakan untuk membuat program komputer, kemudian program komputer tadi di-develop, dikembangkan, diuji coba, kemudian di-testing, di-maintenance, sampai dengan nanti teknologi itu diperkenalkan atau dikomersialkan ke masyarakat. Kemudian kita lihat dari perspektif penelitian atau research, dulu pertama kali kecerdasan buatan ini diketahui atau diperkenalkan, percobaan pertama untuk risetnya kecerdasan buatan itu ada 3. Yang pertama adalah pembuatan program permainan catur atau chess game. Kemudian pembuktian teori, jadi ada teorema. Teorema itu dibuatkan ke dalam program komputer, dijalankan program komputer dengan teorema tadi, menghasilkan hasil. Tentu kalau pembuktian teori ini lebih kepada aritmatik atau matematika perspektif. Kemudian yang terakhir adalah general problem solving. Artinya ada masalah, dibuatkan program komputer, ada hasilnya. Itu disebut dengan general problem solving. Kita lihat, task domain dari artificial intelligence. Dulu itu hanya fokus pada 3 masalah ini untuk risetnya kecerdasan buatan. Theorem proving, general problem solving, dan game playing atau chess game. Sekarang, task domainnya artificial intelligence untuk ranah riset itu sudah hampir di semua sektor. Terbagi menjadi 3, formal task, mundane task, dan expert task. Untuk formal task, di sini lebih kepada mathematics dan game.
Jadi kalau kita ingin mengembangkan game, kita ingin mencoba uji coba teorema, ingin mencoba equation atau formula, dan lain-lain, dibuatkan program komputernya, termasuk ranah penelitian kecerdasan buatan yang formal task. Kalau untuk mundane task, itu lebih kepada persepsi, robotics, teknologi robotika, kemudian common sense reasoning, penalaran, kemudian natural language atau pengolahan bahasa. Artinya teknologi tersebut bisa menerima masukan berupa teks, suaranya manusia, atau dalam bentuk tulisan dan speech. Kemudian yang terakhir adalah expert task. Nah, expert task ini terdiri dari financial analysis, contohnya bank ya. Kalau kita lihat contohnya financial analysis ini, bank apakah mau memberikan kredit ke nasabah A? Kita lihat dulu. Dia butuh melihat, oh ternyata sebelumnya tidak ada tunggakan, kemudian bayarnya juga rajin, kemudian tidak pernah ada masalah dan sebagainya. Oh, diberikan kredit ke nasabah A. Nasabah B dilihat data-datanya sebelumnya yang ada, oh ternyata dia tidak eligible untuk diberikan kredit, dan lain-lain. Itu salah satu contoh dari sisi financial analysis dengan menggunakan teknologi AI. Kemudian engineering, ini banyak sekali ya. Misalnya engineering-nya membantu di perusahaan otomatis untuk packaging produk atau mau membuat ini, itu, dan sebagainya dengan bantuan kecerdasan buatan. Kemudian medical diagnosis, ini lebih ke healthcare. Jadi sekarang healthcare pun sudah mulai menyentuh ada teknologi kecerdasan buatannya. Kemudian scientific analysis. Nah, ini untuk scientific analysis ada banyak ya, analisis yang dilakukan, ada sentuhan kecerdasan buatannya. Kita lihat untuk game, ini pasti semuanya sudah tahu ya, kalau kita main game itu seperti apa. Ada aturannya, kemudian bagaimana pencarian ruangnya, artinya strategi apa yang dilakukan atau yang diambil oleh player ketika player lain itu bertindak, atau kalau kita main sendiri, komputer itu strateginya bagaimana untuk bisa melawan kita sebagai player tunggal dalam permainan itu, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pada game itu disebut dengan heuristik. Ini tadi ya, kembali lagi ke slide awal kita tadi, bedanya heuristik dengan deterministik. Kemudian natural language, ini tadi, teknologi kecerdasan buatan yang mampu memahami bahasa manusia. Contohnya apa? Language translation, Google Translate, Papago, dan lain-lain. Kemudian search engine result, smart assistant, contohnya Alexa, Siri, kemudian text analytics, email filter, chatbot, social media monitoring, dan predictive text. Sekarang untuk ranah penelitian natural language, mungkin pernah dengar dari caption atau dari status-status yang kita buat di media sosial kita, orang bisa menggunakan status-status tersebut untuk penelitiannya. Misalkan untuk mengetahui apakah saat ini Anda itu sedih, senang, normal, atau ada sesuatu yang terjadi, dan lain-lain. Jadi kira-kira contoh penelitian di ranah natural language itu seperti itu. Dengan adanya media sosial sekarang ini sudah memudahkan natural language, risetnya kecerdasan buatan di bidang natural language. Kemudian robotik dan sistem sensor, di sini mungkin lebih ke mahasiswanya TRKB kalau di STMM ya, lebih ke sistem vision, tactile artinya taktiknya bagaimana, kemudian pemrosesan sinyal yang ada di robot itu seperti apa kalau dikombinasikan dengan AI, kemudian teknologi robotika kalau dikombinasikan dengan Internet of Things atau IoT itu seperti apa, dan lain-lain. Artinya, untuk robotik dan sistem sensor, itu juga bisa diintegrasikan kecerdasan buatan di robot tersebut. Kemudian kita lihat berikutnya adalah expert system.
atau sistem pakar. Untuk sistem pakar ini, kecerdasan buatan itu mencoba meniru proses berpikir dan pengetahuan dari seorang pakar dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik. Nah, di sini contohnya banyak sekali ya. Sudah kalian rasakan mungkin. Artinya ketika kita sebagai pengguna itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan, si kecerdasan buatannya akan memberikan hasil yang kira-kira mengandung hasil yang bisa kita putuskan nantinya. Misalkan teknologi kecerdasan buatan itu memberikan beberapa pilihan opsi, kemudian nanti terakhirnya kita yang melakukan pemilihan akhir untuk beberapa pilihan yang disediakan oleh kecerdasan buatan tersebut. Contohnya tadi kalau di perusahaan ada recommendation system, ada decision system, dan lain-lain. Kemudian kita lihat konsep dan definisi dalam ruang lingkup AI. Tadi ya, Turing test sudah kita lihat di timeline-nya kecerdasan buatan tadi. Turing test ini adalah salah satu metode pengujian kecerdasan buatan pertama kali. Artinya, untuk sekarang, Turing test ini tidak relevan lagi. Karena sudah banyak metode pengujian kecerdasan buatan saat ini yang lebih akurat. Seperti pengujian kalau diintegrasikan dengan software engineering itu ada black box testing, ada white box testing, kemudian juga bisa kita lihat dari sisi akurasi, fitness, presisi, generalisasi, sudah banyak metodenya. Dulu pertama kali kecerdasan buatan itu ada, itu pengujiannya menggunakan Turing test. Tadi sudah sempat saya sebutkan, Turing test itu pertama kali dilakukan oleh Alan Turing. Makanya namanya Turing test. Proses dari Turing test ini melibatkan seorang penanya. Penanyanya ini adalah manusia dan dua objek yang ditanyai. Dua objek ini, satunya manusia, satunya sebuah mesin. Penanya, manusia, sebagai penanya itu tidak bisa melihat langsung kepada dua objek tadi. Taunya hanya ada dua objek yang akan dia tanyai. Kemudian penanya, setelah melakukan beberapa interview atau memberikan pertanyaan, penanya itu diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan mana jawaban manusia berdasarkan dua objek tadi. Kalau si penanya tidak bisa membedakan mana jawaban mesin dan mana jawaban manusia, dua objek tadi, maka Alan Turing mengambil kesimpulan bahwa mesin yang diuji coba tadi, yang sebagai objek tadi, itu sudah bisa disebut dengan mesin atau objek yang cerdas. Artinya dia bisa menduplikat apa yang dilakukan atau apa yang diberikan respon oleh si manusia. Artinya mungkin tidak sama persis ya jawabannya, tapi sama-sama memberikan jawaban yang masuk akal oleh si mesin tadi. Artinya bisa mengeluarkan jawaban yang bisa diterima oleh pikirannya manusia. Itu dasar dari Turing test. Pertama kali kecerdasan buatan, pengujiannya dilakukan dengan Turing test. Jadi sebatas hanya bisa membedakan, oh ini mesin, ini manusia. Kalau tidak bisa membedakan, artinya mesin itu sudah bisa bertindak seperti manusia, dikatakan cerdas. Kemudian pemrosesan simbolik. Nah, di sini tadi kita lihat untuk beberapa program komputer itu kan untuk kecerdasan buatan itu lebih menggunakan simbolik, simbol-simbol daripada bilangan. Nah, di sini sifat penting dari AI untuk pemrosesan simbolik adalah AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang memerlukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Bisa kalian bayangkan saja untuk bagian pemrosesan simbolik ini, ada banyak masukan yang bisa diolah oleh kecerdasan buatan. Artinya, ketika kita berbicara teknologi kecerdasan buatan, itu tidak sempit ke arah inputannya itu hanya data.
tidak hanya data. Datanya itu tidak dalam bentuk angka saja, tapi juga dalam bentuk yang lain. Bisa dalam bentuk teks yang kalian ketik di media sosial, atau video-video yang kalian temukan di YouTube dan sebagainya, itu juga bisa menjadi data bagi teknologi kecerdasan buatan, atau mungkin emosi yang kalian rasakan. Sekarang sudah ada ya penelitian tentang brain, EEG, itu bisa mengetahui otak kalian itu sekarang itu sedang bagaimana. Ketika belajar, ketika bermain game, ketika bermain atau menggunakan gadget, itu respon dari otak itu mengeluarkan grafik yang berbeda-beda. Nah, yang seperti itu juga merupakan data atau masukan yang akan digunakan oleh teknologi kecerdasan buatan. Makanya di sini disebut simbolik, bukan lagi numerik seperti bilangan-bilangan, angka-angka yang sebatas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi lebih fleksibel, masukkan data yang dibutuhkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Kemudian ini heuristik, lagi-lagi ya heuristik. Kalau untuk kecerdasan buatan itu memang lebih ke heuristik daripada deterministik. Tadi sudah dijelaskan. Untuk heuristik itu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang secara selektif, di tengah-tengah terjadi pergantian, bisa dengan mudah melanjutkan hingga proses selesai. Kalau deterministik itu sifatnya memang lebih kaku, artinya ketika kita mau melaksanakan proses deterministik, dilaksanakan dari proses awal, tengah, akhir, selesai. Baru teknologi tersebut bisa digunakan. Sama seperti kalau kalian pernah mendengar pengembangan software atau perangkat lunak yang berbasis atau yang dikembangkan dengan metodologi waterfall, itu sifatnya kaku kalau kita bandingkan dengan metodologi agile. Mungkin yang tertarik dengan dunia IT pernah mendengar kata-kata metodologi agile dan metodologi waterfall untuk pengembangan perangkat lunak atau software engineering. Kemudian untuk selanjutnya ada penarikan kesimpulan atau inferencing. Teknologi kecerdasan buatan itu memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan, reasoning. Berdasarkan apa teknologi kecerdasan buatan itu bisa menarik kesimpulan? Karena tadi, dia kan punya data yang akan dia olah. Teknologi kecerdasan buatannya akan mengolah data-data atau masukan yang diberikan ke teknologi tersebut. Dari data-data tadi, akan dia olah dengan algoritmanya menggunakan fakta-fakta atau aturan-aturan atau rules yang sudah disisipkan oleh developernya ke dalam teknologi tersebut. Maka berdasarkan rule tadi, dia olah datanya, maka tentu dia bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan proses yang terjadi tadi. Dari hasil tadi, tentu dia bisa mengambil hasil yang paling bagus atau mengambil hasil yang tidak bagus, tergantung kebutuhan dari perusahaan atau pengguna dari teknologi tersebut. Kalau dia ingin mengambil data yang tidak bagus, mungkin tujuannya untuk bisa meningkatkan data yang tidak bagus ini. Mungkin dari sisi penjualan mungkin tidak bagus, atau mungkin dari sisi target marketingnya, dari usianya tidak cocok, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari proses bisnis teknologi kecerdasan buatan itu. Kalau dia mau ngambil yang bagus, mungkin dia bisa melihat, oh saat ini A adalah pelanggan utama kita atau customer utama kita. Harus kita apakan pelanggan ini supaya dia kembali lagi ke kita, menggunakan jasa kita, menggunakan layanan kita. Tentu mungkin diberikan diskon, diberikan voucher, diberikan A, B, C, yang masuk ke email, yang masuk ke WhatsApp, yang masuk ke pesan message ke HP, mungkin seperti itu. Nah, yang seperti itu disebut kecerdasan buatan mampu untuk menarik kesimpulan dari data yang diberikan ke dia, ke teknologinya. Kemudian pencocokan pola, pattern matching, ini
Sebenarnya intinya hampir sama dengan penarikan kesimpulan, cuma untuk pencocokan pola ini lebih kepada tujuan dari teknologi tersebut. Kalau untuk pencocokan pola, contohnya, kalau kita punya gambar A, kita punya gambar B, ingin kita cocokkan, apakah dua gambar ini adalah gambar yang sama atau gambar yang beda? Itu salah satu contoh teknologinya. Atau kalau misalkan kita ingin mengetahui apakah ikan-ikan yang ada di pasar itu termasuk ikan segar. Caranya bagaimana? Mungkin dibuatkan mesin teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu untuk mendeteksi ini ikan cerdas, yang fresh atau ikan yang tidak fresh. Itu bisa dengan memasukkan berbagai data ikan, kemudian dari data tadi kita jalankan alatnya, yang di atasnya ada ikan, kemudian dengan bantuan sensor itu nanti bisa mendeteksi ikan ini cerdas lagi, fresh atau ikan ini tidak fresh. Jadi dikelompokkan, ikan ini fresh, silahkan mungkin bisa bawa ke daerah yang lebih jauh, kalau tidak fresh mungkin tetap ada di pelabuhan untuk bisa diobral, supaya mungkin harganya lebih murah ya. Jadi untuk yang mau ikan lebih murah harganya bisa datang ke pelabuhan tersebut. Kira-kira seperti itu untuk kasus yang pencocokan pola atau pattern matching. Sekarang kita masuk ke perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Nah, di sini mungkin saya butuh kalian yang berpendapat dulu, kira-kira apa bedanya kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah? Kecerdasan buatan, kecerdasan algoritma atau teknologi kecerdasan buatan yang Anda ketahui saat ini. Kecerdasan alamiah adalah kecerdasan murni dari otak manusia. Kira-kira apa bedanya? Sebutkan NIM ya nanti ketika raise hand, supaya saya bisa mencatat keaktifan hari ini. Oke, ada Saya ingin Asegaf. bertanya, Bu. Asegaf, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Asegaf, NIM 165221103. Di sini pendapat saya kecerdasan alamiah itu tidak biasanya terpengaruh oleh kayak perasaan gitu, Bu. Tidak ada kadang tidak murni pemikiran ini harus murni pemikiran aja, kadang itu ada dipengaruhi oleh perasaan dari orangnya mau gini ya gini gitu. Kalau kecerdasan buatan bisa. kan ya, kalau kecerdasan buatan kan murni, dia cuma mikir dan punya tujuan akhir gitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, menurut Asegaf seperti itu. Yang lainnya, ada pendapat yang lain selain tadi penggunaan emosi dalam bersikap? Untuk kecerdasan alamiah ada unsur emosinya, kecerdasan buatan tidak. Memang bekerja sesuai dengan apa yang disuruh. Yang lain? Masih banyak ya dari keterlibatan emosi seharusnya. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Bagas. Kalau kecerdasan alamiah itu untuk mengingat sesuatu itu terbatas itu, bisa kayak lupa gitu. Tapi kecerdasan buatan data-datanya itu bisa masih tersimpan sampai bertahun-tahun gitu. Nah, ya, betul ya. Dengan bantu apalagi sekarang sudah ada teknologi cloud ya. Jadi data-data sudah tidak usah mikir mau menggunakan berapa kapasitas pun sekarang sudah bisa. Oke, satu orang lagi mungkin dari segi memori dan dari segi emosi. Dari sisi yang lain ada banyak ya. Yang cewek dong, yang cewek. 2 cowok, 1 cewek. Silahkan yang cewek-cewek.
Oh, yang ada cowok juga. 063 silakan, Muhammad. Muhammad Al-Hasmi. Mohon izin Ibu Oke. memberikan Mm-mm. pandangan. Saya Muhammad Al-Hasmi Renandrianto. Iya. Di sini pandangan saya kalau kecerdasan alamiah itu kita bisa lebih manusia itu berpikir untuk memiliki kemampuan menalar, terus merencanakan, memecahkan masalah itu kan sesuatu yang alamiah di pemikiran manusia dulu. Sedangkan kalau di pemikiran AI atau kecerdasan buatan itu kan semuanya sudah diatur dari awal. Jadi seperti tersistem gitu. Jadi tidak bisa melakukan penalaran lebih jauh daripada yang sudah pernah disistemkan oleh operatornya gitu. Oke, ya. Oke. Terima kasih atas respon-responnya. Kita lihat ya lebih detail perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Tadi yang disampaikan oleh 3 teman kalian itu sudah betul. Kita lihat dulu keuntungan kecerdasan buatan dibanding kecerdasan alamiah. Ini keuntungan dari kecerdasan buatan. Yang pertama lebih permanen. Ini jelas ya, karena kita punya teknologi, artinya kan lebih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Permanen sifatnya. Ketika kita membuat aplikasi e-commerce misalkan, aplikasi itu tetap bisa kita gunakan 10, 15 tahun, yang mungkin fitur utamanya tetap jual beli, hanya beberapa fitur tambahan yang mungkin akan berubah, ada yang hilang atau ada yang baru dan lain sebagainya. Seperti Gojek, Tokopedia, GoTo, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran. Ini juga jelas ya, ketika kita membuat teknologi, tentu teknologi itu bisa diduplikasi. Contohnya nanti ketika kalian punya usaha, kalian buka cabang utamanya ada di Jakarta. Kemudian ingin buka anak cabang di Surabaya, di Semarang, di Sumatera, itu tinggal mengcopy saja aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan di cabang Jakarta tadi untuk bisa dibawa ke Surabaya, Semarang, di Sumatera juga, di Medan, dan sebagainya. Tinggal di-copy, artinya duplikat untuk teknologi kecerdasan buatan itu mudah. Bisa dibayangkan kalau kita menduplikasi otak kita itu kan sulit ya, antar manusia saja, walaupun umurnya sama, lahirnya di tanggal yang sama, lahirnya di tahun yang sama, itu kan berbeda. Bagaimana otaknya mengeluarkan respon, memberikan ide-ide baru, dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan lain untuk kecerdasan buatan itu relatif lebih murah dari kecerdasan alamiah. Intinya nominal atau digitnya itu masih masuk akal kalau kita jual beli otak. Mungkin kalau sekarang kita minta buat teknologi kecerdasan buatan ke software house atau developer, oh kalau saya mau seperti ini mungkin dihargai 60 juta, 100 juta, dan mungkin sekitaran segitu. Tapi kalau kita mau jual beli otak, jual beli organ tubuh, ginjal saja harganya mungkin lebih murah daripada otak yang diperjualbelikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian konsisten dan teliti. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Lebih konsisten, lebih teliti. Manusia dengan otaknya tentu mungkin mengalami ada yang namanya mood swing ya. Hari ini saya mood, maka pekerjaan saya yang saya selesaikan lebih banyak daripada ketika saya tidak mood atau kurang bagus mood-nya. Mungkin yang perempuan, apalagi kalau misalnya sedang mengalami bulanannya, mungkin akan lebih mood swing lagi. Nah, itu juga mempengaruhi kinerja atas proses yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin di tempat kerja ya, ada tugas yang harus diselesaikan, kemudian kalian tidak mood, kalian mood, itu berbeda hasilnya. Contohnya saja mungkin yang biasanya atau yang suka melakukan pekerjaan membuat program komputer, itu bisa dilihat ketika kita sedang mood membuat program komputer, itu akan lebih cepat daripada ketika kita tidak mood untuk membuat program komputer, kita paksa bekerja. Itu akan lebih lama, yang harusnya cuma butuh waktu 1 jam,
ketika kita sedang tidak mood, mungkin bisa jadi butuh waktu 3 jam, 4 jam untuk bisa menyelesaikan hal yang sama. Tapi kalau teknologi kecerdasan buatan, itu kan lebih tidak ada unsur pengaruhnya itu. Ketika kita masukkan data, ya sudah, dia olah, hasilnya apa. Kemudian dapat didokumentasikan. Nah, ini juga untuk dapat didokumentasikan, ini lebih kepada kalau misalnya kita bekerja di perusahaan, teknologi kecerdasan buatannya bisa didokumentasikan. Tujuannya apa? Untuk maintenance. Karena kan ketika perusahaan itu punya aplikasi, tentu aplikasinya butuh di-maintenance. Ditambahkan fiturnya, diperbaiki UI-nya, UX-nya, dan lain-lain. Misalnya software developer atau yang menghandle aplikasi tersebut resign atau pindah kerja ke tempat lain, tentu kita sebagai perusahaan itu meng-hire orang baru. Nah, orang baru tersebut untuk bisa mengerti keseluruhan proses yang bisa dilakukan oleh teknologi tersebut tentu harus belajar kan, belajar dulu. Bagaimana cara belajarnya? Tentu membaca dokumentasinya. Pakai bahasa apa, kemudian algoritmanya apa, fitur-fitur sekarang ini apa untuk bisa diupdate dan lain sebagainya. Makanya di sini dikatakan kecerdasan buatan itu bisa didokumentasikan. Tapi kalau otak manusia, kalau kita menggunakan kecerdasan alamiah, cenderung susah untuk didokumentasikan. Karena ketika kita, misalkan ketika kita punya ide seperti ini, kemudian kita mau mendokumentasikan ide, itu pasti nanti di tengah-tengah, oh apa sebaiknya seperti ini ya, saya rasa lebih efisien. Oh atau seperti ini, sepertinya akan lebih bagus, dan lain-lain. Jadi, hubungannya dokumentasi ini lebih ke bagaimana prosedur yang akan dilalui oleh kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir, kecerdasan buatan bisa mengerjakan beberapa task dengan lebih cepat dibanding manusia. Ini tentu ya karena yang sifatnya otomatis pasti akan lebih cepat memproses sesuatu dibanding kita yang dengan kecerdasan alamiah atau otak kita. Kemudian kita lihat keuntungan kecerdasan alamiah dibanding dengan kecerdasan buatan. Di sini hanya beberapa saja ya saya masukkan, walaupun sebetulnya jauh lebih banyak daripada ini. Yang pertama bersifat lebih kreatif. Artinya ketika kita mengalami permasalahan yang belum pernah kita alami sebelumnya, kecerdasan alamiah akan bisa mengambil keputusan, walaupun kita belum pernah berada di posisi tersebut. Karena biasanya otak kita bisa melakukan, apa namanya, kayak throwback dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oh, baiknya seperti ini, baiknya seperti ini. Oh, lebih baik seperti ini, tidak seperti ini. Karena seperti ini bisa dan sebagainya. Kalau kecerdasan buatan, ketika dia tidak diberikan kecerdasan untuk bisa melakukan proses tersebut, dia tidak akan bisa melakukan proses tersebut. Artinya, ketika dia tidak mampu untuk memproses data yang diberikan, tidak mampu memproses dengan algoritma yang ada saat ini, maka dia tidak akan mengolah apapun. Intinya mungkin seperti error ya, error 404 atau masukan tidak sesuai, atau input not match, dan lain sebagainya. Itu yang akan dikeluarkan oleh kecerdasan buatan. Tapi kalau kecerdasan alamiah, apapun yang diberikan ke kita, pasti paling tidak kita akan berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya saja ketika misalkan kalian dulu ujian masuk perguruan tinggi, ujian, yang tidak bisa kalian kerjakan, pasti kan tidak mungkin kalian biarkan kosong. Paling tidak, saya isi saja dengan ini. Kira-kira mungkin seperti ini jawabannya. Kira-kira seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian, untuk kecerdasan alamiah, bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol atau representasi-representasi yang ada sebelumnya. Ini contohnya, kalau kita mau
menyelesaikan sesuatu, tapi belum ada pengalaman sebelumnya. Ini hampir sama seperti kreatif tadi. Kemudian fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Misalnya, kita melihat dari sisi ekonomi, kita melihat dari sisi, oh dia sudah punya 2 anak, kemudian anaknya sedang butuh biaya banyak, kalau dia mau di PHK, bagaimana pesangon atau uang yang akan kita berikan ke dia. Tentu kan kita harus berpikir melihat referensi, melihat hukum dari perusahaan kita bagaimana, kemudian dari sisi ekonomi manajemen bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau kecerdasan buatan, ya tidak. Dia akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang ada pada teknologi itu saat ini. Kalau misalkan teknologi itu hanya kita berikan data untuk berdasarkan mungkin aturan dari perusahaan, ya sudah. Berarti tadi untuk pesangon yang diberikan ke pegawai ini ya berdasarkan aturan itu saja, tidak mengambil sudut pandang yang lain. Contohnya kalau kita kan bisa dirundingkan dulu dengan bagian HR, dengan bagian legal, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa keuntungan kecerdasan alamiah dibanding dengan kecerdasan buatan. Walaupun sebetulnya masih banyak, seperti mungkin tadi yang sudah disebutkan teman-teman kalian tadi juga merupakan kelebihan kecerdasan alamiah dan kelebihan kecerdasan buatan. Jadi masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini note-nya, ya. Walaupun kelihatannya teknologi kecerdasan buatan itu hebat, powerful, tapi sebenarnya juga tidak se-powerful itu. Dia hanya bisa mengerjakan apa yang kita inginkan dia untuk bekerja. Intinya seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana komputer konvensional memproses data. Ini mungkin sudah kalian ketahui, kalian mungkin lebih jago, mungkin ngotak-ngatik komputer sekarang, atau PC sekarang, atau iPad, dan sejenisnya. Bagaimana melakukan kalkulasi, mungkin dengan Excel atau dengan tools yang lain. Kemudian cloud-nya, bagaimana. Kemudian retrieve, translate, sort, edit, monitor, control, dan lain-lain. Kemudian kita lihat perbandingan AI dengan pemrograman konvensional yang biasa. Kalau pemrograman AI, itu tadi prosesnya simbolik. Kalau pemrograman konvensional, ini algoritmik. Untuk input, kecerdasan buatan itu inputnya tidak harus lengkap, karena dia bisa belajar, learning. Kemudian kalau inputnya pemrograman konvensional itu harus lengkap dulu, baru bisa diolah. Kalau tidak, dia tidak bisa. Atau tidak ada respon, tergantung bagaimana developernya menangani permasalahan tersebut. Kemudian search, heuristik untuk kecerdasan buatan. Search untuk pemrograman konvensional ini algoritmik atau deterministik. Kemudian struktur terpisah antara control dan knowledge. Untuk pemrograman konvensional ini kontrol terintegrasi dengan data. Nah, ini mungkin sudah terlalu teknis ya. Mungkin kalau belum dapat materi pemrograman akan sulit untuk membayangkan bagian struktur ini. Kemudian untuk maintenance dan update mudah karena menggunakan modul-modul tadi ya di slide sebelumnya. Untuk pemrograman kecerdasan buatan itu sudah pemrograman berorientasi objek atau object oriented. Jadi sudah terpisah antara modul-modul yang seharusnya dibuat untuk teknologi tersebut. Untuk pemrograman konvensional, ini maintenance itu susah dilakukan. Jadi betul-betul yang bisa melakukan maintenance adalah yang membuat program tersebut. Karena dia belum dipisahkan berdasarkan modul atau subjek-subjek krusial di program tersebut. Kemudian kita lihat contoh kecerdasan buatan. Ini mungkin hanya beberapa saja contoh yang saya berikan. Contoh yang lainnya silahkan, pasti kalian semua sudah tahu apa contoh kecerdasan buatan saat ini. Yang pertama Siri. Tadi ya, Siri diperkenalkan pertama kali di iPhone 4S.
Sekarang Siri-nya sudah bisa menanggapi, merespon dengan lebih baik daripada Siri-Siri di iPhone jadul sebelumnya. Artinya akurasi kecerdasan buatan pada Siri itu sudah meningkat dari yang awalnya hanya mungkin sekitar 50%, sekarang mungkin sudah di kisaran 80%. Semakin tinggi akurasi, maka dikatakan algoritma atau teknologi kecerdasan buatan tersebut itu mengalami kenaikan atau improvement yang baik, yang signifikan. Siri, kalau kita lihat fungsinya apa sih? Mencari informasi, memanggil atau menelpon ya, kemudian membuat penjadwalan, mengirim pesan, mendengarkan lagu kalau kita mau dengarkan lagu, mau buka aplikasi, apa, dan lain sebagainya. Siri itu menggunakan teknologi machine learning. Jadi pada kecerdasan buatan itu juga ada teknik-teknik tertentu untuk Siri dikembangkan dengan machine learning. Sekarang Siri-nya itu mungkin sudah tidak hanya machine learning saja, tapi sudah bergabung dengan natural language processing, kemudian deep learning, dan juga reinforcement learning. Jadi sudah ada banyak teknologi kecerdasan buatan saat ini. Kemudian Alexa, ini juga voice assistant milik Amazon. Untuk smart home ya targetnya Alexa ini sebetulnya, lebih beda tujuan dengan atau proses bisnisnya berbeda antara Siri dengan Alexa. Alexa ini kalau kita lihat untuk di luar negeri, itu sudah bisa seperti membuka tutup tirai gorden rumah, kemudian mengatur alarm, kemudian menghidupkan, mematikan lampu rumah, kemudian lock otomatis rumah, dan sebagainya. Jadi, untuk Alexa hampir sama seperti Siri, karena dia bisa menerima inputan suara, juga ada teknik natural language processing-nya, machine learning, deep learning, dan reinforcement learning. Kemudian pengenalan wajah Facebook atau Meta sekarang ya. Untuk Facebook, ini juga teknik kecerdasan buatan yang digunakan adalah jaringan saraf tiruan atau JST atau neural network sebutannya. Kan bisa kalian lihat ya ketika ada foto yang diupload, ini adalah Mark misalkan, atau ini adalah kalian. Data inputan untuk bisa mengolah atau memunculkan yang seperti ini, itu menggunakan 4 juta data gambar. Jadi, pengenalan wajahnya Meta ini membutuhkan 4 juta data untuk bisa mendapatkan akurasi 97%. Artinya, ketika muncul foto, dia tidak salah tag. Artinya kan dia perlu mengenali dulu, ini tuh siapa. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat, kalau yang masih pakai Facebook atau Meta, itu masih ada beberapa foto kita yang dikenali sebagai fotonya orang lain. Nah, itu disebut dengan error. Artinya 3% pada pengenalan wajah atau face recognition-nya Facebook itu masih error. Artinya masih ada kemungkinan dia salah menandai wajah kita sebagai wajah orang lain. Masih banyak ya contoh kecerdasan buatan. Tesla juga salah satu bagian kecerdasan buatan, Netflix, Facebook, Spotify, dan lain-lain. Kemudian ini sedikit bagian dari kecerdasan buatan. Jadi tadi kecerdasan buatan itu tidak betul-betul kecerdasan buatan seluruhnya secara general. Jadi kecerdasan buatan itu di bawahnya atau subsetnya itu ada machine learning, bagian dari kecerdasan buatan. Ini ya, allows computer to learn from example without being explicitly programmed. Artinya ketika kita menggunakan machine learning, itu dia bisa mampu untuk learning dari data masukan sebelumnya walaupun tidak diprogram oleh developer untuk bisa membaca masukan tersebut. Kemudian bagian lainnya lagi dari artificial intelligence adalah artificial neural network, ANN. Ini terinspirasi dari brain-nya manusia. Kemudian yang terbaru, yang saat ini sedang hits adalah deep learning dan reinforcement learning.
Contohnya yang sudah menggunakan deep learning, reinforcement learning itu AlphaGo tadi ya, salah satu aplikasi teknologi berbasis kecerdasan buatan itu sudah menggunakan deep learning, reinforcement learning. Bedanya apa? Sebetulnya sama-sama saja bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan proses bisnisnya, tapi akurasinya lebih bagus daripada teknologi-teknologi atau teknik-teknik sebelumnya. Saat ini deep learning yang memegang tingkat akurasi yang paling tinggi, walaupun dalam proses juga yang paling lama. Karena kalau kita menggunakan, mungkin pernah dengar kata-kata PyTorch, Python, PyTorch, dan lain-lain. Nah, PyTorch itu digunakan di deep learning. Nah, itu memprosesnya butuh waktu. Intinya seperti itu. Kemudian kita lihat algoritma kecerdasan buatan, ini yang terakhir di materi kita hari ini. Untuk algoritma kecerdasan buatan, contohnya jaringan Saras-Tirwan, tadi yang dipakai oleh pengenalan wajahnya Facebook. Kemudian algoritma genetis, genetic algorithm, ini algoritmanya menggunakan istilah-istilah dari biologi, mata pelajaran kalian biologi dulu di SMP, SMA, ada sebutan evolusi, ada sebutan mutasi, ada sebutan genetika, gen, itu semuanya digunakan di algoritma genetik untuk kecerdasan buatan. Jadi ini basisnya memang yang terjadi di kehidupan manusia. Kemudian Astar Searching, ini algoritma kecerdasan buatan untuk search. Jadi ada data kita masukkan, kita olah, kita ingin mengambil data tertentu. Atau bagaimana jalan keluar dari permasalahan tertentu. Nah, ini biasanya pakai algoritma search, salah satunya Astar, walaupun masih banyak ya algoritma searching yang lain. Kemudian support vector machine, ini juga algoritma kecerdasan buatan, contohnya sering dipakai di machine learning. Kemudian algoritma alpha beta pruning, nah ini algoritma yang dipakai untuk pengembangan game. Tadi chess game, kemudian game-game yang biasanya seperti Sudoku juga menggunakan algoritma alpha beta pruning sebagai algoritma dasarnya. Walaupun nanti di tengah-tengah pengerjaan biasanya ada perubahan atau modifikasi dari algoritma, dan itu biasa ya di kecerdasan buatan kalau algoritma dasar itu dimodifikasi. Kemudian ini kalau kita lihat algoritma kecerdasan buatan untuk machine learning, bagian atau subset dari artificial intelligence. Dibagi menjadi supervised learning dan unsupervised learning, ada macam-macam ya, ada super vector machine, ada naive bayes, ada decision tree, ada neural network, ada k-means, ada hidden Markov model, dan lain-lain. Nah, untuk masing-masing algoritma punya kelemahan, punya kelebihan, tergantung dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Ini tidak akan kita bahas mendetail karena sudah termasuk ranahnya mata kuliah kecerdasan buatan, bukan lagi mata kuliah seperti pengantar teknologi maju ini. Jadi, kalau yang mau belajar tertarik dengan kecerdasan buatan, ini bisa dibaca di buku-buku kecerdasan buatan. Jadi, untuk hari ini rangkumannya, pengantar dan wawasan kecerdasan buatan, intinya AI itu adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang dimodelkan di dalam mesin, diprogram dengan program komputer, dengan bahasa apapun. Tadi ada banyak bahasanya ya, ada Python, Java, R, C, C++, C Sharp, agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Bisa menarik kesimpulan, bisa pattern matching, bisa expert system, decision system, dan lain-lain. Penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. Ini tergantung dari aplikasi apa yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian AI terus berkembang, apalagi sekarang adalah masanya di mana AI itu naik daun, famous ya untuk dunia IT. Jadi pasti nanti mungkin tahun depan atau akhir tahun ini ada lagi teknologi AI yang terbaru. Contohnya yang kemarin yang paling baru
GPT, ChatGPT ya. Itu juga inovasi kecerdasan buatan yang paling baru. Juga berkesinambungan dengan mau masuknya kita ke era revolusi industri 5.0. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk daftar pustakanya yang saya gunakan untuk membuat materi ini, ada ini ya. Jadi yang mau belajar AI lebih jauh, ini bisa jadikan bacaan awal, walaupun sebetulnya sekarang pakai Google pun lihat kecerdasan buatan sudah ada banyak referensi dan sumber yang bisa digunakan untuk belajar tentang AI. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk topik pengantar kecerdasan buatan. Semoga mengerti, paling tidak apa sih konsep, definisi, dan dari dulu AI itu bagaimana, sekarang itu bagaimana. Dan 1-2 buah algoritma kecerdasan buatan yang tadi sudah sempat kita sebutkan. Kira-kira itu sudah hampir habis ya, sekitar 9 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa absen, saya ingatkan, masih ada waktu. Jadi, ya sebentar. Jadi yang belum absen silahkan absen ke e-learning. Tidak ada absen susulan ya, karena sudah saya ingatkan dari awal, masih ada 9 menit. Jadi silahkan yang belum absen untuk bisa absen di e-learning. Oke, yang mau bertanya tadi silahkan, Bagas. Saya mau bertanya, kan AI untuk masa depan kan dampaknya juga akan besar kan? Iya, kan juga ada dampak buruknya. Misal jika AI itu bisa kayak ada dampak buruk yang besar untuk misalnya memusnahkan manusia, itu bagaimana Bu antisipasinya dan bagaimana menurut Ibu sendiri? Kan sekarang juga ada AI yang bisa membuat AI sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini termasuk juga salah satu concern-nya AI ya. Tadi kan tahun 2018 itu akhirnya diluncurkan ethical guideline-nya untuk artificial intelligence. Memang tidak bisa dipungkiri, semakin maju teknologi, maka tangan-tangan jahat juga akan semakin banyak. Maksudnya yang memanfaatkan teknologi ini untuk niatan yang buruk. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, teknologi kan intinya dikembangkan untuk bisa memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Nah, untuk yang ada niatan buruk di masa depan, tentu yang pertama kan mengacu ke ethical guideline-nya AI tadi. Kemudian yang kedua, kembali lagi ke developer AI tersebut. Karena AI sejujurnya kan tidak akan bisa fiturnya itu berkembang kalau tidak ada developer yang menangani teknologi tersebut. Artinya, ketika teknologi AI itu dibuat, tentu harus ada developer yang tetap melakukan maintenance, peningkatan fitur, perubahan fitur, baik itu fungsional maupun non-fungsional terhadap teknologi tersebut. Nah, itu kembali lagi ke company, perusahaan mungkin ya, tidak skala kecil atau individu yang menangani teknologi tersebut. Jadi selama teknologi itu punya manfaat di masyarakat, saya rasa akan tetap digunakan karena tidak menyalahi ethical guideline-nya ya. Tapi kalau memang tadi apes-apesnya terjadi sesuatu yang buruk di masa depan tentang AI, yaitu kembali ke kitanya. Karena kan sejujurnya kita tidak mungkin mundur ya, kembali ke zaman di mana teknologi itu tidak digunakan. Karena sejujurnya susah ya, apalagi semenjak COVID ini muncul. Semuanya berbasis teknologi, semuanya ingin dioptimasi, apalagi kerjaan kalian nanti mungkin di teknik industri lebih ke optimasi, proses bisnis, manajemen proses bisnis, scheduling, itu kan butuh strategi untuk bisa memberikan optimasi yang baik terhadap perusahaan di mana nanti kalian bekerja atau perusahaan kalian sendiri. Nah, kalau menggunakan teknologi berbasis AI, tentu harus melihat ya ethical guideline-nya seperti apa, kemudian ranah hukumnya juga seperti apa. Kalau ada ethical guideline, pasti sudah ada
ranah hukumnya. Nah, kalau memang sesuatu yang buruk terjadi, ya itu gimana ya, kalau kita mau menghindar juga sulit saya rasa, karena semuanya sekarang, apalagi saat ini sudah ada isu pemrograman komputer akan mau diberlakukan untuk, bukan mahasiswa, anak-anak sekolah. Jadi sudah menjadi fundamental mata pelajaran yang harus dikuasai. Basic-nya AI adalah program komputer. Kalau semuanya sudah bisa memprogram, ya pasti ya hal-hal positif dan negatifnya ada. Jadi saya rasa saya bisa mengatakan kembali ke niatan awal untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Karena sejujurnya mau tidak mau ya yang negatif pasti ada. Seperti sekarang ini scamming, kemudian hacking, itu kan sudah ada juga. Cuma kan tergantung dari kita bagaimana kita berada di lingkungan yang seperti apa, kemudian kita berinteraksi dengan yang seperti apa, kira-kira itu. Jadi memang kalau untuk menerawang jauh ke masa depan, itu juga akan wilayahnya masih abu-abu juga, karena sampai sekarang itu sebetulnya kan juga ada AI yang digunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Ya, contohnya bisa kalian cari sendiri. Contohnya penggunaan AI itu untuk ranah-ranah yang tidak seharusnya. Tapi sejauh ini kalau saya yang sudah berkecimpung di AI kurang lebih mungkin 5 sampai 8 tahun, ya saya berkontribusinya ke ranah AI yang positif. Contohnya saya kerja untuk AI di industri, sekarang ini di port, di pelabuhan, kemudian AI di perusahaan, manufaktur, dan lain sebagainya. Jadi memang itu tergantung dari kita sebagai pengguna teknologi, apalagi yang bisa mengembangkan teknologi AI itu. Mungkin dari saya seperti itu. Waspada saja dan ikuti ethical guideline untuk artificial intelligence. Jadi ranahnya ethical guideline-nya itu yang menaungi dunia untuk saat ini. Tadi di tahun 2018 ya. Nanti silahkan dibaca, di-download, dibaca apa saja cakupan dari ethical guideline artificial intelligence. Ya, kita tidak bisa me menerawang hal-hal yang di luar kuasa kita juga. Saya yang mendalami artificial intelligence, sejauh ini yang penting selama kita ada skill untuk mengembangkan sesuatu, berkontribusi dengan artificial intelligence, sesuai dengan ranahnya, aman-aman saja. Tapi memang mungkin ada beberapa hal yang di luar kuasa kita, seperti mungkin kalau AI ini kan berkaitan dengan data. Nah, pencurian data atau memanipulasi data itu yang biasanya terjadi kalau di ranahnya saya. Tapi kalau di ranahnya yang berbeda atau mungkin yang sifatnya lebih ekstrim lagi, nah itu mungkin nanti bisa kalian cari informasinya, bagaimana penanganan yang lebih tepat, atau bisa mengacu ke ethical guideline tadi, karena itu sudah mengatur artificial intelligence di seluruh dunia. Saya kira itu yang bisa saya berikan pendapat saya, walaupun sebetulnya dukungan untuk apa yang saya sampaikan ini tentu masih banyak ya yang bisa kalian dapatkan di luaran sana. Kira-kira itu, ada pertanyaan lagi karena sudah mau habis waktunya? Masih ada pertanyaan? Saya ingatkan lagi minggu depan, itu tetap seperti biasa ya, kelasnya luring, hanya untuk pertemuan ini saja yang kelasnya daring. Jadi jangan sampai salah tanggap. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Jangan lupa absen, saya ingatkan kembali di e-learning. Kalau sudah, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, saya tutup kelasnya untuk pertemuan hari ini tentang pengantar dan wawasan kecerdasan buatan. Semoga bermanfaat dan ada insight yang bisa kalian dapatkan dari materi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas
kehadirannya hari ini. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bu.